Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba belajar bersama ya untuk program advisor. Saya share screen dulu. Saya di Google saya coba tadi nyari searching dengan key-nya advisor itu ya. Kita klik kanan dulu. Jadi salah satu aplikasi untuk mengolah data, kemudian mendiscover priority endpoint, discover. Jadi aplikasi salah satu salah satu aplikasi untuk mengolah data, gimana caranya data itu data yang banyak banget itu bisa dengan mudah ditampilkan dan dipahami gitu. Kemudian bisa ya dari berbagai sumber. Kalau dari sini ya disampaikan di webnya itu mengkombinasikan dari berbagai sumber sehingga ditampilkan dengan simple tapi bisa dipahami gitulah. Kemudian di sini kita bisa paham dengan cepat data, kemudian sehingga kita bisa memprioritaskan apa yang akan kita lakukan gitu. Kemudian mengkomunikasikan strategi ke tim gitulah kira-kira. Silakan dibaca sendiri webnya. Jadi kita akan praktek. Kami sudah nyiapin data. Di sini datanya data refueling ya. Data refueling ini contohnya, ini data sampel ya. Coba kita contohnya di kasus ini adalah misalnya sebuah perusahaan memiliki kendaraan ya. Memiliki kendaraannya banyak banget gitu ya. Kemudian ada di berbagai daerah di provinsi-provinsi itu. Di sini kolom provinsi, di sini ada Aceh, Nangro Aceh, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan seterusnya. Filternya. Nah, gitu, misalnya gitu. Kemudian di sini nomor kode unitnya ya, inventaris, mungkin inventaris perusahaan ya. Serial number-nya lah gitu ya. Contohnya gitu. Kemudian ini ada tanggal pengisian fuel. Di sini kita ngomongin fuel ya. Kemudian dalam satu hari itu ada berapa liter, pengisiannya berapa liter. Kemudian dalam sehari itu ngisinya berapa kali itu. Ada 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, dan di sini contohnya 6 kali gitu. Itu contohnya. Filenya nanti CSV kita coba ya. Kemudian sebelum kita coba dengan menggunakan data itu, kita buka dulu aplikasi Advisor. Kita kenalan dulu. Di sini ada tampilan utamanya seperti ini. Di sini kita mulai project baru, start a new project. Kemudian kalau kita sudah pernah bikin project, kita bisa open an existing project. Recent project itu project yang kita buat. Di sini nggak semuanya ya, cuma berapa, mungkin 3 atau berapa sih. Saya juga baru install ya hari ini tadi. Kemudian di sini ada demo project ya. Kita coba lihat, misalnya customer. Ini ada berita-berita lah ya. Berita-berita, tips and trick, online hub ya, produk video gitu. Kita coba dulu demonya, tampilan seperti apa gitu ya. Di customer salah satu projectnya kira-kira kayak gini outputnya. Di sini ada penjelasannya gitu ya. Contohnya di sini contoh base customer analysis gitu. Kemudian di sini ada grafik berdasarkan region ya. So, tadi di sana provinsi misalnya gitu. Keuntungannya berapa. Kemudian di sini berdasarkan industri ya.
file ini apa nih? Kemudian macam-macam ya ini ya. Kemudian di sini ada sebaran data ya. Mau lihat antara margin berapa persen, revenue berapa dolar gitu ya. Kemudian yang di bawah ini ada tabelnya ya, tabel detailnya. Kalau kita klik coba ada ngaruh ya. Nah di sini ada berubah ya. Kalau kita klik tempat lain, gitu, di sini berubah. Di sini ada yang biru-biru berubah kecil sedikit nih. Kalau kita klik yang lain, nah kita klik ini gitu. Kalau kita klik yang lainnya, nah ini berubah. Jadi ada interaktif ya. Oke, kita coba dengan menggunakan fuel tadi ya. Kita sebelum kita coba lagi, kita buka dulu satu lagi ke advisor. Ini kalau data analis mungkin lebih powerful ya menggunakan ini. Kita start a new project, kemudian di sini ada file, analyze, author, model, share ya. Dia defaultnya ketika kita buka dia langsung ke author. Dan di sini author dia langsung default ke sini. Karena di sini mungkin menu-menu utamanya di sini ya. Kalau file itu untuk manajemen penyimpanan, terus buka ini menyimpan ya. Biasalah kayak Microsoft kayak Word ya. Save project as itu berarti kita nyimpan data dengan nama baru gitu ya. Kemudian sini untuk project, project baru, kayak bikin membuka project baru, project yang lain gitu. Kalau ini kita bikin project baru. Analyze ini pemilihannya exclude, include, restore, kemudian select gitu ya. Kemudian di sini ada cara milihnya, ada yang pakai kotak, kemudian ada yang lasso ya kayak tali biasa kayak di Paint lah ya. Kemudian author ini untuk data ya. Model ini saya juga belum dan kita pelajari bareng. Kita ke author dulu ya. Jadi ada load data. Tadi kita punya data preview link. Tadi di web dijelasin itu ya. Dijelasin dia kalau kita bisa mengcombine data from various source ya. Di sini kalau di sini kita lihat sumbernya itu ada TXT atau CSV, kemudian Excel, Microsoft Access, Salesforce Database. Nah, ini SQL Server juga kita bisa SQL Server, Oracle, dan lain-lain gitu. Dan lain-lainnya saya juga belum tahu ya. Nah, coba dulu yang CSV ya. Data kita CSV tadi, kita pilih yang ini, yang atas. Kemudian kita cari filenya di mana. Saya taruh di sini punya saya tadi yang file CSV-nya, kemudian kita open. Di sini ada first row called list of field name ya. Kalau kita nggak centang, kalau kita centang berarti yang paling atas itu row pertama itu sebagai header-nya ya, nama kolomnya gitu. Ini kita centang aja, kemudian kita centang atau kita cek ya. Saya cek. Kemudian kita next. Tuh ini ada pesan error gini karena kita masih buka filenya ya. Kita tutup dulu. Kita nggak usah simpan ya. Kita close dulu. Nah, kita kita oke aja. Oke, kita tunggu dulu ya. Nah, kenapa ada error? Jangan panik. Kita cancel aja bisa nggak? Kita cancel dulu. Kita load data dulu. Kita load data lagi ya. Maaf tadi error karena datanya dibuka. Lihat, kalau misalnya kita mau akses itu kita tutup dulu ya. Kemudian kita next. Kemudian kita cari filenya. Kita open. Jangan lupa ini centang. Kemudian kita next. Nah, sini ada dua opsi ya. Option ya, option. Ini untuk option view aja sebenarnya.
Ini configure view sama data view. Data view itu data sampel lah. Kalau data nggak semuanya dimunculin. Kira-kira kolomnya dan isi datanya seperti ini gitu. Kemudian kita ke configure. Field name itu bawaannya dari sana. Kalau yang display name ini kalau di SQL itu alias lah. Misalnya mau kita ganti, misalnya unit gitu aja. Harus pakai kode gitu. Coba Pak. Tipe datanya ini string. String itu berarti ini nggak banyak ya. Tipe datanya cuma ada 1, 2, 3, 4. 4 ya. String itu angka dan huruf. Kemudian kalau double itu angka dan ada komanya gitu. Kalau integer itu angka tanpa angka bulat ya. Double itu angka desimal ada komanya belakang. Kalau date itu tanggal. Dia otomatis ngedeteksi ya. Kemudian di sini kita next. Kemudian kita next lagi. Kita finish. Ini seakan-akan tidak terjadi apa-apa ya, tapi sebenarnya datanya sudah ngeload ya. Kalau kita mau lihat di sini, ada manage data source. Di sini ada dan misalnya kita ada beberapa source di sini ada saja. Kalau kita mau pindah, misalnya sudah ada, tapi dengan file yang lain kita bisa klik terus di sini. Tapi dengan kolom yang sama gitu ya. Kemudian kita coba tampilkan datanya ya, tabel ya dalam bentuk tabel. Oh ya, sebelumnya sini ada page 1. Kalau kita mau nambahin page lainnya kita bisa klik sini ya, add new page, page 2. Ini kayak sheet ya di Excel page 3. Kalau kita mau hapus kita pilih, kemudian kita delete this page. Oke, hapus saja, delete this page. Kemudian ini kita misalnya mau kita kasih nama, kita klik yang ini. Kemudian kita kasih nama data review link gitu ya. Menampilkan data review link gitu ya. Kemudian kita oke. Nah, dari seperti ini. Kita mau nambahin chart, boleh klik ini, boleh klik ini ya. Add new chart. Kemudian di sini banyak yang sediain ya, ada beberapa. Kita bisa mencoba datasheet dulu. Datasheet itu berarti kita melihat data detail ya, dalam bentuk tabel. Gitu. Kita klik aja, klik, maka di sini akan ada seperti ini ya. Kemudian kita close, kemudian kita pilih semua aja ya. Ini check all atau mau pilih yang nggak ada, yang kita nggak perluin, boleh juga. Ini kita coba check all dulu aja, kemudian kita oke. Nah, datanya seperti ini. Ini pun bisa kita geser-geser nih, kita tarik ke kanan, gitu. Kemudian unitnya yang ini, gitu. Tanggal, itu juga bisa. Kemudian teman-teman juga, nah bisa di sini kalau kita mau setting ke chart yang ini, teman-teman bisa klik di sini nih. Ketika kita milih pojok kiri, ini ada kayak tanda panah ini. Kita klik gitu ya. Nah, kemudian kita bisa pilih, misalnya kita mau menghilangkan kolom yang lain gitu. Kolom, saya misalnya nggak mau jadi tanggal deh, mau saya hilangin ya, hilang gitu. Mau milih lagi tanggal, mau dimasukin lagi, centang lagi. Gitu. Mau digeser lagi ke sini bisa. Kemudian misalnya nggak sengaja ngeklik gini, datanya pada kemana gitu ya. Jangan panik, teman-teman bisa klik kanan, kemudian select all in review link gitu. Jadi kalau kita pilih ini, maksudnya dia adalah kita lagi memilih. Jadi kalau di advisor tuh eh, apa namanya interaktif ya. Nanti kalau misalnya lebih dari satu chat akan kelihatan. Kita select all,
Kemudian kita pilih bisa Advanced Properties. Kemudian teman-teman bisa di sini misalnya mau ngelihat display modenya ya, bisa di sini allow scaling ya, allow scaling. So, teman-teman mau melihat berdasarkan misalnya ini allow scaling kita turunkan coba. Nah, teman-teman bisa melihat kayak panjangnya data itu variasinya kayak gimana. Ini ada yang panjang banget kayak gini. Ini bisa anu cepat-cepat lah ya. Jadi ada data yang pendek-pendek, ada yang panjang. Dia normal teks seperti ini ya. Display mode aja. Itu untuk yang tabel. Kemudian contohnya data ini kita simpan ya. Ketika kita simpan, save. Nah, ketika kita simpan itu saya taruh di D, kemudian data video advisor. Ada dua extension ya. Ada ADV sama ADVM. Kalau ADV itu template ya. Template nanti kita akan simpan seperti ini. Misalnya ini tadi belajar satu dulu. Kalau misalnya ADVM itu berarti yang kita simpan itu termasuk datanya gitu. Kalau ADF misalnya kita nanti file ini kita kasih ke orang lain, datanya bisa aja enggak seperti ini gitu. Raw datanya misalnya ada tambahan data atau eh, apa? Ya kalau ADF itu template, kalau yang ADVM itu sama data yang saat ini kita olah gitu. Sehingga kalau kita save ADF itu datanya pasti lebih, misalnya kita save di ADVM ya. Saya save ini barusan saya simpan sebagai ADF nih ya. ADF datanya 4 kilobyte. Kalau kita simpan sebagai ADVM, misalnya namanya belajar satu juga ya, datanya biasanya lebih besar ya. Nah gini, karena dia disimpan sama data-datanya. Kalau ADVM, ADV, ADV aja, template-nya aja. Kalau ADVM itu sama data saat ini. Mungkin itu dulu aja. Kita lanjutin. Di sini kita coba belajar tabel ya. Sorry, grafik ya. Kita coba grafik. Tadi kita udah belajar tabel.